melaporkan saudara Firdaus yang mengatakan di media sosialnya, kesel ya ngeliat gue. Jadi orang yang nggak percaya dukun batal syahadatnya justru. Kesel ya ngeliat gue. Oh my god, gue dilaporin sama orang-orang. Kesel ya ngeliat gue. Siapa saja yang masuk dalam ranah privasi para dukun, saya akan sikat. Saya nggak main-main. Apalagi sekarang Anda melaporkan saya dengan tuduhan. Kesel ya ngeliat gue. Hei pengacara, gara-gara pengacara model Anda ini, ya, akhirnya banyak klien-klien yang jeblos. Nyo Bang Sanjay People, welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang Inhere. Dua topi mangkok Inhere. always in here. Yoms. Nyo, Yes. akhirnya doa netizen umat Indonesia dikabulkan. Iya. Akhirnya ada juga yang melaporkan Firdaus Oibobo. Semalam begitu beres konten kita yang ketawa-ketawa ngelihat Gus Irfan, banyak banget tuh di DM yang infoin, Mang ini udah naik, Mang ini naik. Cuman kita balik lagi nunggu momen. Make sure dulu apakah Firdaus ngeluarin statement-statement membagongkan, video-video yang membagongkan gitu, karena biar sekalian gitu, nggak ngegantung, nggak yang pelaporannya doang gitu. Nggak tahu nanti nyusul tanggapannya doang. Jadi kita jembrengin sekalian nih. Kebenaran udah ada nih tanggapan dari Firdaus. Seperti biasa ya, dengan Seperti cepatnya biasa, dia. Dengan cepatnya. Dan yang aku heran, nggak ada takut-takutnya, nggak ada mikir-mikirnya, malah nantang balik. Wow. Nantang balik pengacara-pengacara ini yang bersatu melaporkan Firdaus gitu. Ditantang balik gitu. Bahkan Firdaus bilang, nah ini yang melaporkan bisa kena pidana nih, wah segala macam, dengan tengilnya seperti biasa dan juga miring-miringnya dan rambut yang nggak diikat yang nggak jelas juntrungannya gitu. Tapi sebelum meluncur, jangan lupa apa? Jangan lupa dipencet tombol subrek. Dan juga diklik notification-nya. Iya, diklik tombol loncengnya supaya ketika kita upload video baru tidak ketinggalan. Kalau ketinggalan panggil Mamang, ketinggalan gitu. Enggak dong. Enggak gitu. Oke, Nyo, langsung aja, nggak usah pakai lama. Kenapa kita upload siang atau sore? Kenapa? Karena nanti malam kita akan live streaming di TikTok ya. TikToknya Radio Santuy, live streaming Mobile Legend. Yang mau mabar-mabar atau yang mau nonton ngobrol-ngobrol langsung, gimana ke seriusan Nyonya main Mobile Legend? Diem aja nggak mau ngobrol. Ngomong. Paling kalau mati gitu ya. Gitu. Oke, langsung aja kita meluncur. Cus. Iya, yang mau nanti jam 9 jam 10-an paling lah di TikToknya Radio Santuy gitu, linknya di deskripsi. Linknya ada di deskripsi. Tadi udah cus ya? Cus dong. Udah nih. Nih ngingetin dulu nih kayak gimana sih pelaporannya sebelum kita ke reaction Firdaus of the Wobo, of the Oi, of the Sultan, of the everything. Everything jabatan lah. Anjir, apa sih, ngomong apa sih gue? Segi bibel jauh. Play. melaporkan saudara Firdaus yang mengatakan di media sosialnya atau di media sosial bahwa orang yang tidak percaya dukun berarti syahadatnya batal. Nah, hari ini kita melaporkannya itu adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan sama dia terkait penyebaran berita. Dari mana bohongnya? Pertama, orang yang tidak percaya dukun itu pertama tidak batal syahadatnya. Dan di dalam ajaran Islam itu tidak benar justru. Orang yang tidak percaya terhadap dukun, syahadatnya batal. Berarti secara tidak langsung dia mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun, Islamnya pun batal. Karena syarat Islam itu salah satunya adalah syahadat. Rukun iman yang 6 itu salah satunya adalah syahadat gitu. Rukun Islam yang 6. Rukun Islam yang 5 ini syaratnya adalah syahadat. Artinya orang yang mau masuk Islam ini syaratnya adalah syahadat. Sedangkan tidak ada syarat syahadat. Syahadat itu pertama diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Itu. Jadi orang yang tidak percaya kepada dukun itu tidak batal.
Islamnya. Jadi berdasarkan itu, apa yang disampaikan oleh saudara Firdaus ini terkait pernyataannya, berarti dia sudah melakukan penyebaran atau melakukan berita yang cenderung itu bohong. Dari mana bohongnya? Karena Islam tidak mengajarkan itu. Dia serang dari sisi berita atau penyebaran kebohongan dari Firdaus ya. Buat ngerimain nih kita meluncur. Cus. Ninyo. Jadi berapa minggu lalu ya dia tuh ya pernah live streaming sambil makan gitu. Jadi sambil ngomong sambil banyak makanannya di mulutnya. Nah di sini dia bilang statement kayak gitu yang kalau mungkin Santuy People inget endingnya tuh nanti berantem sama bininya. Ya. Ya kita remind dulu sikit-sikit gitu. Sigi People. Play. Jadi orang yang nggak percaya dukun batal syahadatnya justru. Tuh. Iya benar. Syahadatnya bisa batal. Percaya dukun. Iya. Harus percaya dukun. Jangan lah musrik. Gimana? Musik. Emang dukun apa? Apa dulu? Kan kita nggak boleh percaya sama manusia. Gimana sih? Aku nggak boleh percaya sama ini lagi salah. Ini kan dukun manusia. Kamu salah lagi. Pemahamannya salah. Udah jangan di. Salah kamu. Ini yang harus diluruskan karena kalian tuh udah terlanjur bodoh. Dikebiri oleh orang-orang ateis dan komunis. Masa harus percaya dukun? Dukun harus dipercaya ya sama kita. Siapa yang dukun? Ini bininya udah wanti-wanti udah. Kalau tadi nggak dengar kan dia bilang udah. Mungkin udah punya feeling bisa kecela ini yang jadi masalahnya. Dan bener aja kan. Part itu yang dijadikan bahan untuk melaporkan Firdaus gitu. Tapi kalau kita lihat nih komenannya ya mungkin Santuy People juga udah tahu. Semuanya mendukung gitu kan. Karena udah pada ini udah gedek semua ya sama Firdaus. Sama ibarat film gitu. Ini ending yang ditunggu-tunggu gitu. Ending yang ditunggu-tunggu dari cerita ini adalah Firdaus pakai baju oranye gitu kan. Meminta maaf di depan publik. Di depan teman-teman pers semuanya gitu, didampingi polisi gitu. Ya kalau misalkan kejadian gitu. Kalau misalkan enggak ya udah gantung ceritanya gitu. Bukan happy ending gitu. Terus-terusan aja gitu. Terus-terusan. Nah sekarang kita meluncur ke ini ke respon Firdaus nih, seru banget nih. Meluncur. Cus. Nih kita fokus ke respon Firdaus. Ya kita harus detail ngeliatnya ya. Balik lagi dia tuh punya apa ya, kebiasaan memainkan kata-kata yang ambigu gitu. Nanti kalau misalkan nih ya, kalau aku beranggapan sebagai point of view Firdaus nih kan, karena kita sering react jadi sedikit-sedikit lama-lama apal gerak-geriknya gitu. Mungkin dia bisa ngejudge kayak, yo kan dukun kan ngurus hal goib, jadi harus percaya goib dong. Ya sama aja sama percaya dukun dong gitu. Dia tuh suka nyerang-nyerang sisi-sisi yang sifatnya ambigu gitu. Sekarang kita lihat responnya kayak gimana. Apakah masih tengil? Sekilas aku lihat masih tengil atau udah ciper gitu. Ceki People. Play. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, malam ini saya dengar kabar saya dilaporkan ke polisi. Wow, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Hah? Lama banget. 10 tahun penjara. Oh my god. Gue dilaporin sama orang-orang. Ada beberapa wanita juga. Oke. Nggak apa-apa. Itu hak kalian ya. Kalian bilang saya menyebarkan berita bohong dan lain-lain, itu hak kalian. Oke? Tapi yang perlu kalian ingat bahwa saya sekarang bertindak atas nama organisasi dukun dan para dukun. Dan di dalam surat kuasa saya sudah dijelaskan secara gamblang, ditulis di situ saya mempunyai hak substitusi untuk melakukan konferensi pers serta mengcounter setiap berita-berita yang masuk menyerang para dukun. Ya, itu ada di dalam surat kuasa. Ingat, hati-hati lapor balik dari saya. Saya akan melakukan lapor balik nih. Saya nggak main-main. Pasal 220 sudah saya siapin nih. Juntonya udah ada. Tenang aja, sama tingginya. Anda 10 tahun, saya juga sama. Nah, artinya di sini saya sudah siapkan itu. Siapa saja yang masuk dalam ranah privasi para dukun, saya akan sikat. Saya nggak main-main. Apalagi sekarang Anda melaporkan saya dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 14 kalau saya dengar ya. Pasal 14 penyebaran berita bohong. Berita bohong dari mana?
Yang kedua, ya, saya mendengar Anda di dalam konferensi pers bahwa alat bukti yang Anda bawa adalah alat bukti dari media sosial. Entah itu medianya media bodong atau media asli. Tapi kenapa langsung saya yang dilaporkan? Kenapa tidak akunnya? Kenapa tidak akun yang memberitakan itu yang melaporkan? Nah, lantas siapa yang menyebarkan berita bohong? Saya tidak pernah menyebarkan. Saya berbicara begitu selalu di depan media. Itu lu pas lagi live streaming sambil makan sama bini lu. Kayak ini deh perlu di tag deh dia di videonya biar inget. Aduh, di live IG itu aja gua ngeliat terus pikir mau record nanti aja udah pasti ada yang record, ada potongannya kan. Nanti kita lihat aja bukan di depan media. Lu kenapa nyalahin awak media gitu? Enggak dia ini nyalahin ke ya kenapa nggak salahin ini aja, kenapa nggak ngelaporin yang nyebarin aja. Jadi kayak akun-akun yang nge-share gitu dia nyalahinnya. Dia mau body gitu. Dia mau ngebuang body, balik lagi kan. Ada yang nge-share gitu kan. Cuman balik lagi point of view nge-share apa? Mendukung atau menolak gitu. Pelaku utamanya tetap Anda. Ya karena yang itu dia juga statement itu dari mulut dia langsung gitu. Iya, sambil makan. Yang nggak ditelan dulu gitu. Lanjut lagi? Lanjut. Saya selalu berbicara tentang itu selalu di depan media. Gitu. Kalaupun tidak di media, saya berbicara di media pribadi yang dilapisi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Saya mempunyai hak imun untuk menjaga hak profesi hak hukum daripada klien saya. Hak imun. Saat itu saya Mungkin dia punya immortal kalau Mobile Legend mah ya. Begitu mati terus hidup lagi gitu. Hak imun apa sih emang? Nggak tahu, pokoknya yang aku tangkap. Jadi kayak dia tuh kebal untuk dilaporkan karena statusnya dia ini sedang membela kliennya. Jadi apapun yang dia keluarkan statement untuk mengcounter lawan dari kliennya, dan dia tuh tidak bisa disalahkan. Menurut aku yang aku tangkap ya. Karena setahu aku imun itu ya untuk pertahanan tubuh gitu. Makan Benar. makanan sehat, olahraga, bebas dari penyakit. Anda penyakitnya. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. sedang menjawab semua pertanyaan dan serangan-serangan netizen maupun dari kubu Marcel Radival yang menyerang para dukun yang saya bela ini. Nah, Anda sebagai pemirsa cukup nonton aja statement-statement saya. Gitu. Lantas Anda bilang saya melecehkan agama atau menghina agama atau melakukan pemberitaan bohong karena tidak percaya syahadat itu tidak percaya apa? Syahadatnya batal apabila tidak percaya dukun. Anda tidak tahu bahasa saya. Bahasa saya di dalam beberapa konferensi pers saya, ya, itu saya selalu bilang, yang tidak percaya adanya dukun, bukan percaya dengan dukun ya. Mungkin ada beberapa video saya yang bilang bahwa yang tidak percaya pada dukun itu syahadatnya batal. Mungkin ada juga beberapa video saya dan ada juga beberapa video saya yang tidak percaya tentang adanya dukun. Analogi saya, ya, Ini. yang tidak percaya akan adanya dukun karena dukun ini sudah di stigma negatif oleh rombongan Marcel Radival. Analogi saya adalah dukun yang melakukan hal-hal supranatural atau hal yang goib. Artinya kita sebagai umat Islam yang telah bersyahadat harus percaya akan adanya itu. Menurut versi saya, menurut keyakinan saya, menurut pemahaman saya. Lantas pemahaman saya tidak boleh dipaksa oleh pemahaman orang lain tentang agama saya Islam. Ya begitupun Anda tidak boleh memaksa pemahaman orang lain untuk yang tidak percaya dukun gitu. Jangan Anda maksa. Lu kok jangan nggak percaya dong. Anda sendiri tidak ingin pemahamannya dipaksa sama pemahaman orang lain. Terus kan tadi dia ngomong juga, ya itu kan jangan memaksakan pemahaman saya nih, agama saya Islam gitu kan. Lah kan yang ngelaporin juga kalau mau ngomong agama ya, yang ngelaporin kan juga agama Islam. Dia menjelaskan malah kalau syahadat tuh nggak batal karena itu gitu. Apa sih Kan, gitu. Jadi dia gini, giliran ada pemahaman lain dari luar yang mau mengkonter pemahaman dia nggak terima. Tapi di satu sisi dia juga nyerang pemahaman orang lain gitu yang nggak percaya dukun nih. Ya Anda nggak boleh nggak percaya. Kalau nggak percaya nanti batal segala macam. Nah balik lagi gitu loh.
Anda tidak mau pemahaman Anda diserang, tapi Anda menyerang pemahaman orang lain. Yes. Aus. Kalau kata Ibu Ratna, aus. Aneh-aneh aja, aus. Lanjut lagi, Nyo. Lanjut. Ya, ini versi saya. Versi saya yang tidak percaya akan supranatural, dukun ya. Karena dukun tersigma pada hal-hal yang supranatural. Supranatural berkaitan dengan hal yang goib. Ya, saya bilang syahadatnya bisa batal. Gitu loh. Kenapa bisa batal? Karena di dalam rukun iman kita wajib mempercayai goib, itu wajib. Tuh kan, aku udah duga pasti arahnya ke arah goib karena dukun goib. Jadi dia bikin seolah-olah nih dukun itu identik dengan hal goib, ya enggak? Nah, sedangkan di yang dia bilang apa? Pemahaman agama tuh harus percaya sama hal-hal goib. Yeah. Goib dalam arti ini goib yang berbeda mungkin ya, cuman dalam satu kata goib. Nah, dia jadi disubstitusi gitu. Tidak percaya dukun sama dengan tidak percaya goib. Nah, dia tuh anjingnya tuh begitu gitu. Udah kebaca gerakan kamu. Aus. Lanjut lagi, Nyo. Lanjut. Syarat sahnya sebagai orang Islam. Dan penjabaran itu juga telah saya jabarkan beberapa kali di media sosial. Gitu. Lantas kalaupun salah, lantas kegiatan dukun itu melakukan hal yang goib atau hal supranatural dianggap salah. Karena menurut pandangan yang lain, misalnya pandangan itu dianggapnya goib itu hanya Allah. Ya monggo diluruskan, bukan melaporkan saya. Kalau melaporkan saya artinya sudah cari gara-gara sama saya akan lapor balik. Ingat. Ya. Yang ketiga, omongan itu di media sosial. Ya. Digunting-gunting, dipotong-potong sehingga tidak utuh, dijadikan barang bukti atau alat bukti. Ini melanggar pasal 5 ayat 4 tentang keabsahan alat bukti. Ya, ingat, hati-hati Anda. Anda bawa alat bukti, ya, tetapi hasil dari nyolong atau ngambil dari potongan-potongan, hati-hati. Saya sikat Anda. Nggak main-main. Saya lapor balik Anda. Ya, ingat. Saya punya hak imun, saya punya surat kuasa. Adapun gaya saya selengean begini, ya wajar lah. Pengacara itu banyak karakternya. Waktu di diklat juga kita disuruh mempunyai ciri khas kok. Waktu di diklat pengacara, ya, kita semuanya diarahkan untuk mempunyai ciri khas. Kalau gitu ciri khas dia berarti halu. Iya halu. Makanya dia punya julukan. Kalau yang aku duga nih ya, dia kan punya julukan pengacara koboi. Yes. Jadi kalau ngeliat polanya dari zaman kasus Vanessa Angel kan berawal mulai tuh dia nih, yang dia tuh support sama Dodi Sudrajat kalau nggak salah ya, aku lupa ingat. Itu mulai barbar, serang sana serang sini gitu. Wah, ugal-ugalan gitu demi menang gitu yang jelas. Nah, itu mungkin koboi itu begitu. Makanya dia punya julukan pengacara koboi. Kalau sekarang pengacara dukun, sultan, wah banyak. Biayain negara, wah rocker, banyak anjir. Lanjut lagi, Nyo. Lanjut. Tampil beda. Itu pada saat diklat pengacara yang saya ikuti. Ya Anda jangan ngatur privasi saya. Mau saya laganya selengean kayak rambut gondrong kayak apa kayak, yang penting saya nggak mengganggu orang. Selama saya masih idealis membela klien saya sampai titik darah penghabisan, itulah tugas saya sebagai advokat. Nggak bisa Anda masuk dalam teritorial itu. Alpukat kali, bukan avokat. Avokat kocok gitu. Tapi ini bisa jadi alibi dia karena dia di situ berstatement balik lagi tujuannya untuk membela hak klien dia atau membela klien dia yang dia sering banget bilang haknya dikebiri karena penggiringan opini dari Marcel gitu kan, yang bilang dukun kalau nggak cabul ya itulah segala macam. Pasti dijadiin alibi nih. Tadi dia bilang saya nggak pernah nyerang orang atau apa sih bilangnya? Yang mana? Coba mundur deh. Yang kita tadi itu pada saat diklat pengacara. Udah. Yang saya ikuti. Ya Anda jangan ngatur privasi saya. Mau saya laganya selengean kayak rambut gondrong kayak apa kayak, yang penting saya nggak mengganggu orang. Selama saya masih idealis, saya tidak pernah ganggu orang katanya. Sedangkan dia mengganggu kayak, misalnya itu masuk ganggu ya menurutku ya, kayak ngelaporin ini, laporin itu, ngelaporin ini, laporin itu kan jatuhnya ngeganggu. Kalau misalnya kayak contoh
Raffi Ahmad sama Andre gitu misalnya. Iya, disenggol-senggol. Iya, itu kan jatuhnya ganggu kan? Iya, Raffi di beberapa programnya dia tuh ditanyain gitu. "Wi, gimana responnya?" Aduh, kata apa sih gitu. Iya kan, cuman bedanya kalau Raffi sama Andre mungkin kayak ya udahlah gitu doang gitu. Dia tuh cuman mungkin kalau buat orang-orang yang di luar itu ya mungkin itu ngeganggu gitu. Anda tuh mengganggu. Anda berstatement disangkal sendiri. Tapi ini Anda tuh menghasilkan cuan untuk kita. Jadi ya udah ketawain aja. Lanjut lagi, Jo. Lanjut. Bela klien saya sampai titik darah penghabisan, itulah tugas saya sebagai advokat. Betul. Nggak bisa Anda masuk dalam teritorial itu. Gitu. Nah, yang melaporkan saya malam ini hati-hati nih. Akan saya lapor balik. Saya nggak akan pernah, saya bilang saya orangnya nggak pernah mau setengah-setengah kalau bertindak. Ingat, pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa ya, alat bukti yang tidak sah tidak bisa dibawa ke persidangan atau dijadikan alat bukti. Hati-hati Anda, hati-hati. Alat bukti Anda dapat dari mana nih? Nah, yang keempat, kalau alat bukti itu Anda ambil dari potongan-potongan media yang telah mewawancara saya, di situ ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Ya. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, kita sebagai orang yang ditanya oleh media punya hak jawab, dilindungi oleh pasal 1, pasal 5, pasal 11, pasal 15. Lalu di pasal 3 dan pasal 4, itu ada hak untuk media atau perusahaan media untuk memperbaiki berita itu. Ya. Menganulir atau memperbaiki berita atau menghapus berita itu. Ingat Anda, yang harus Anda lakukan harusnya melaporkan akun yang menyebar itu. Ntar beritanya dihapus, ngomel. Dilaporin, disomasi. Dilaporin, kenapa ada take down gitu. Kan itu yang barusan dia bilang, itu ya point of view Atta. Merasa, wah, gak beres nih kontennya nih. Ya udah, gue anulir, gue take down gitu. Terus dia nanti berdalih, Atta kan bukan media. Lah, punya power sebesar itu, ya logikanya suka nggak suka, faktanya mau resmi nggak resmi, dia bisa menjadi media yang memberikan informasi gitu terhadap subscribernya. Ya tolonglah, kenapa harus tebang pilih gitu? Daus kayak ketika menguntungkan buat dia bisa, ketika merugikan, wah ini nggak bisa. Daus coba gitu. Coba kayak aku tadi. Daus. Lanjut lagi, Jo. Lanjut. Lalu yang kedua yang harus Anda laporkan adalah, rasanya udah 3, kenapa ngulang lagi kedua dia? Ya, suka-suka dia aja lah. Suka lagi. Ya, media yang menyebarkan itu. Tanya kenapa menyebarkan itu? Kenapa tidak di briefing dulu? Itu ada aturan mainnya, Bos. Jangan semerta-merta Anda nih dapat dari media laporin nama saya, langsung lagi nama saya dilaporin. Wah, halo. Hati-hati, udah bermain di Undang-Undang ITE berkaitan dengan nama saya akan lapor balik. Yang jelas saya akan melakukan lapor balik, nanti pidana umum atau pidana khusus akan saya lihat dulu. Kalau masuk dalam pidana khusus, saya lapor Undang-Undang ITE. Tapi kalau dalam pidana umum, saya akan laporkan pasal 220, junto pasal berikutnya. Saya tahu pasalnya, yang ancaman hukumnya berat juga, hati-hati. Jangan main-main sama saya. Gitu. Saya tanya jawab ya berkaitan dengan syahadatnya batal itu karena media itu menanyakan tanggapan saya. Tanggapan saya terhadap pernyataan Marcel Radival. Gitu loh. Apa Bang tanggapan Marcel Radival? Ya saya jawab. Kalau Marcel Radival bisa berbicara begitu, saya juga bisa berbicara begitu. Ada di media ini. Marcel Radival ini berbicara. Bentar ya. Jadi tidak semerta-merta saya itu melakukan hal tersebut atas keinginan sendiri. Saya berdasarkan perintah kuasa. Anda harusnya tabayun dulu ke saya, baru laporin saya. Gitu loh. Ini bahasa Marcel Radival yang saya jawab. Dalam Islam sendiri ini, dari agama saya sendiri, dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Nah, bahasa keluar dari Islam inilah, nah syahadatnya juga harus dipertanyakan lagi. Kiai mau ustadz atau siapapun itu yang ngaku bisa ngelihat jin, itu syahadatnya. Nah, dari pertanyaan inilah mau kiai mau siapapun termasuk dukun yang ngaku melihat jin, ya syahadatnya batal kata Marcel. Itu yang kami jawab. Gitu loh.
bahwa dukun ini sering lihat jin, gitu loh. Maka kalau orang nggak percaya dukun, syahadatnya bisa batal kan gitu. Itu aja udah bertolak belakang gak sih? Aku nggak ngerti, aku Pusing. pusing. Lanjut lagi. Lanjut. Nah ini lingkup dalam surat kuasa. Kecuali saya berbicara di luar konteks surat kuasa, baru saya bisa dipidanakan. Itu pun harus dilihat juga media mana yang menyebarkan. Hati-hati Anda. Ingat ya, Anda telah melakukan kesalahan ini. Hati-hati. Ini lawyernya juga nggak teliti. Kasian nih. Kasian banget kliennya. Ini karena ingin pansos mungkin tergesa-gesa melaporkan saya, lalu memaksakan pasal 14 loh, nggak tanggung-tanggung, 10 tahun penjara, gila. Ini berarti niat mau nyelakai saya, dan orang yang ingin menyelakai saya akan saya celakai, gitu. Ingat ya, saya berpola begini karena saya membela mati-matian para dukun. Itu tugas saya sebagai lawyer, karena saya pengacara idealis, walaupun dihujat oleh satu dunia. Selama surat kuasa masih ada sama saya nggak akan pernah mundur. Tenang, nggak satu dunia. Kita nggak menghujat ya. Kita cuma ngetawain doang gitu. Beda ya ngetawain sama ngehujat. Yang hujat tuh, wah anjing lu, babi lu, bangsa. Kalau kita cuma hahaha. Aus gitu. Aus. Lanjut lagi. Tunggu. Apa? Sama ini kan kemarin dia kayak keluar dia orientasinya agama banget gitu ya. Iya. Tapi tadi bilang siapa yang mau nyelakain saya celakain balik gitu. Nah sedangkan setauku di semua agama nggak ada tuh yang ngajarin buat nyelakain Buat orang dendaman balik. Nggak gitu ada. ya. Aduh. Di semua agama ya ini ya aku taunya ya. Aus. Lanjut lagi. Lanjut. Ya. Dan yang kedua, zaman Nabi Allah Muhammad SAW, yang dimaksud dengan musyrik itu adalah kahin, bukan dukun, kahin. Penyihir ya. Ingat ya, kahin ya, penyihir. Karena kalau kita mengacukan pada kitab Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa dukun itu pemaknaannya adalah ada dukun baik, ada dukun jahat. Jangan mengeneralisir. Gitu. Itulah yang saya bilang, jangan mengeneralisir, harus dipilah-pilah. Jadi kalau Anda bilang musyrik percaya dukun, itu sama dengan mencederai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara tabib, kahin itu digabung di situ. Ada dukun baik, ada dukun jahat. Gitu. Ada juga dukun santet di situ. Jadi dukun yang mana yang Anda maksud musyrik harus dijelaskan dengan saya. Nah, yang kelima, Anda yang melaporkan saya akan saya pertanyakan nanti, ya. Apakah Anda benar-benar menjalankan rukun iman dan rukun Islam? Ketika itu tidak dijalankan satu saja, saya akan gugat Anda. Bukan saja laporan, saya akan gugat. Ya, saya nggak main-main. Oke? Itu aja penjelasan dari saya untuk laporan malam ini. Tunggu ya. Saya nggak main-main. Karena ini saya bilang ini galil adab. Galil adab itu nih manusia yang ingin ikut campur dengan urusan orang lain, cari panggung, tidak menelaah dulu. Lalu dengan emosinya dia menghantam. Nah, ini hati-hati. Saya siap melawan Anda, siap. Kita mempunyai alibi masing-masing, oke? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia ngomongin diri sendiri terakhir ya. Enggak. Dia mau enggak tiba ikut campur karena dia ditunjuk oleh asosiasi dukun sebagai, "Hei Pak, jadi pengacara saya, pengacara kami." Oke gitu. Lanjut. Ninyo. Yes. Ada tambahan lagi nih. Respon dia mungkin baru ngeh kali ya, respon pasal-pasalnya segala macam. Akhirnya dia bikin susulan pernyataan nih. Klarifikasi. Iya. Lanjut lagi ceki-ceki people. Play. Halo Bapak pengacara, Anda ini udah salah jalan. Sama dengan menjurumuskan klien Anda. Anda laporkan saya dengan pasal 14, nggak salah. Undang-undang ITE pasal 14. Saking terburu-burunya ingin menjarakan saya, katanya minimal 5 tahun lah. Nggak usah 10 tahun, minimal 5 tahun. Hei pengacara, gara-gara pengacara model Anda ini, ya, akhirnya banyak klien-klien yang jeblos. Kenapa? Karena Anda nggak teliti. Pasal 14 Undang-Undang ITE itu khusus untuk transaksi elektronik, hoax yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Mau tahu nggak transaksi elektronik apa? Seperti orang mempromokan barang, ya, orang itu akhirnya membeli barang itu, lalu tidak sesuai misalnya, dan mengalami kerugian yang besar. Itu pasal 14 Undang-Undang ITE. Lalu berita hoax itu
Anda mau harapan ke saya? Saya itu sedang menjawab semua hinaan-hinaan dan cacian terhadap dukun klien saya. Dan saya dilindungi oleh surat kuasa. Ceroboh sekali Anda. Kacau Anda. Saking tergesa-gesanya ingin menjarakan saya, Anda akhirnya tidak memikirkan keselamatan klien Anda. Hoak masuk nggak ya? Ya berartinya wajar kalau Firdaus merasa gua nggak masuk, statement gua nggak masuk ke kriteria hoax gitu. Yes. Karena balik lagi kalau mau jadi berita hoax tuh adalah berita bohong yang dipercaya. Nah kalau dia kan cuma sebatas berita bohong doang, dipercayanya enggak sama netizen. Nggak ada yang percaya soalnya. Belum tentu gitu. Balik lagi mau bilang dia ini dia itu. Netizen komennya cuma ketawa, nggak ada yang wah ternyata bapak beneran sultan gitu. Nggak ada yang percaya kemakan gitu. Iya. Jadi makanya dia pede mungkin itu ya dalam hati kecil dia nggak masuk. Omongan gua hoax segala macam nggak masuk karena nggak ada yang percaya. Karakteristik berita dibilang hoax itu adalah dipercaya, diikuti dan tertipu gitu. Nah kalau dia dari dipercaya aja yang enggak. Gitu. Tapi Nyoh kalau dilihat mukanya panik nggak menurut kamu? Lumayan sih kayaknya ya. Ya kalau dia dari video pertama yang masih songong-songong, begitu kedua tetap songong tapi dalam segi bahasa. Tapi kalau dari ekspresi udah mulai ya ini nih bahaya nih. Terus dia mulai mengalihkan apa namanya pengacara kayak gini yang bikin bahaya kliennya gitu. Jadi dia yang dia takutin sekarang kliennya nih. Walaupun kliennya belum tentu nonton video ini gitu kan. Cuman mungkin dia merinding juga gitu ya. Karena balik lagi yang dia senggol itu isu agama gitu, sebenarnya. Nah ini Santuy People juga thank you banget yang udah ngingetin. Banyak banget yang ngingetin ya. Mang iya sabar nyari dulu bahan pendukungnya gitu. Gak enak kalau cuma satu doang gitu. Daus. Mungkin kalau ntar malam sebelum kita live streaming Mobile Legends di TikTok, kalau ada info lagi soal Daus kita gas juga kali ya. Iya. Sementara ini dulu. Gimana? Puas kalian? Daus ada yang melaporkan puas kalian? Daus nggak ngegas lagi, Daus lemes gitu, Daus pucat, Daus jiper, puas kalian? Meskipun masih ngegas tadi ya. Masih songong tepatnya masih songong. Tinggal kita lihat nih update selanjutnya nih. Udah mau menuju end game nih. Kisah Daus the Sultan of the pengacara dukun menuju endgame. Yoi, itu aja judulnya kali ya. Iya. Closing berarti Nyoh. Lanjut di komen seperti bisa. Nyonya dan Mamang cabut dulu dah. Ciao.